Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gue. Video ini insya Allah akan tayang hari Senin, jadi gue ucapkan selamat hari Senin, selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tetap jaga kesehatan, jaga prokes, karena angka akan naik lagi ya. Gue doakan semuanya sehat-sehat selalu sekeluarga. Dan yang menjalankan ibadah Senin Kemis puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Langsung aja, kali ini gue mau news update, ringan amatiran ala gue. Sebentar, minum dulu ya, bismillah. Karena di kolom komen banyak yang nanya kan soal masalah update pemain, Frenkie de Jong, Christian Eriksen, dan juga lain-lain. Oke, sebelum gue istirahat di sini masih hari Ahad ini ya. Sebelum gue istirahat, gue akan news update. Langsung aja nih gue ambil dari United District karena seharian ini memang kabar mengenai Frenkie de Jong ini cukup ramai di media, utamanya sosial media, termasuk juga Twitter. Ini dikabarkan kalau dari Telefootball, ini diambil dari United District ya. Gue ambil dari United District, mengatakan kalau sepertinya akan diselesaikan Frenkie de Jong akhir minggu ini. Lalu dikabarkan juga angka juga sudah sepakatin ya, kurang lebih hampir disepakati lah angkanya. Ada peningkatan dari yang ditolak 56 juta pounds, lalu sekarang ini di angka 69 juta pounds. Bahkan dari Gerard Romero, ini salah satu jurnalis yang termasuk yang pertama mengabarkan tentang Frenkie de Jong, Manchester United ya, yang dikait-kaitkan dengan Manchester United di awal-awal banget. Ini gue inget Gerard Moreno, ini kalau tidak salah jurnalis di Spanyol sana ya. Ini mengabarkan kalau sudah semakin dekat ini Frenkie de Jong untuk menerima tawaran dari Manchester United. Nah, bagaimana dengan Fabrizio Romano? Tadi sore waktu Belanda juga mengabarkan lewat Twitternya kalau tentang Frenkie de Jong ya, dealnya Frenkie de Jong, negosiasi Frenkie de Jong lebih tepatnya. Ini kalau Manchester United selalu dengan kontak langsung ya dengan kubu Barca. Proposal secara verbal ini sekarang didiskusikan nilainya 65 juta euro guaranteed fee, jadi tanpa add-on. Setelah sebelumnya 60 juta plus add-on ini ditolak. Masih belum ada perubahan dari pemain dan juga agen. Jadi masih memang santer banget hari ini kabar, katanya sudah disetujui, tinggal diumumkan saja dan lain-lain. Tapi kalau dari Fabrizio Romano, apa yang dikabarkan oleh dia, diskusi masih berlangsung. Manchester United ada tawaran yang lebih ini daripada yang sebelumnya yang ditolak ya, 60 juta plus add-on, sekarang 65 juta guaranteed fee. Apakah tawaran ini akan diterima oleh Barcelona? Mari kita nantikan saja. Manchester United juga pre-season sudah mulai hari Minggu tadi. Sudah latihan pertama kan kabarnya dengan Erik ten Hag langsung, walaupun skuadnya belum komplit. Termasuk juga Frenkie de Jong kalau seandainya bergabung dengan Manchester United juga tidak akan langsung bergabung, karena dia termasuk rombongan pemain yang membela national team ya kan. Jadi baru, kalau tidak salah, baru di awal Juli nanti baru akan bergabung. Jadi tidak langsung join kalau seandainya memang deal ini selesai. Bagaimana peluangnya? Seperti di video gue sebelumnya tentang masalah efek domino itu ya, gue jelaskan. Ini tentunya sangat menarik karena ada keterkaitan dengan Barcelona, Bayern München, Manchester United, Frenkie de Jong, Sadio Mane, Robert Lewandowski, dan juga pemain-pemain lain yang ada di Barcelona, karena kondisi dari masing-masing klub yang berbeda-beda, tapi ada benang merah yang menghubungkan satu dan yang lainnya, dan ini cukup menarik. Apakah sekarang ini akan memicu pergerakan dari transfer Frenkie de Jong untuk bisa selesai dalam minggu ini? Ya, kita lihat saja. Tapi menurut gue peluang sekarang semakin besar karena pergerakan dari 3 klub itu tadi ya, dengan masing-masing agendanya ini juga semakin
semakin bergerak lagi. Jadi rodanya ini menghubungkan satu dan lainnya akhirnya berputar ya. Gua termasuk yang sekarang optimis kalau Frankie De Jong ini akan semakin dekat ke Manchester United. Tapi kita nantikan saja. Masih dari Fabrizio Romano ini kabar lainnya ya. Masih terkait Manchester United pastinya, yaitu adalah Andreas Pereira yang kabarnya ditawar oleh Fulham dengan nilai 10 juta plus add-on. Manchester United dikabarkan bersiap untuk menerima, tapi masih menunggu untuk keputusan final dari sang pemain minggu depan ya. Artinya dalam minggu-minggu ini. Ini juga cukup menarik di mana Manchester United sebelumnya dengan Flamengo ya kan, naik turun, dipinjamkan, ditawar oleh Flamengo, setujui, dealnya collapse. Sekarang ditawar dengan harga yang lebih rendah lagi, bahkan lebih rendah daripada 10 juta kan. Kabar terakhir kalau tidak salah 5 juta. Tentu saja ini kan sangat memberatkan bagi Manchester United. Karena tawaran pertama kalau tidak salah tuh ada di angka 15 jutaan ya. Tapi sekarang bisa jadi 5 juta untuk Flamengo. Sementara Fulham ini berani untuk menawar 10 juta plus add-on. Menurut gue ini kan juga sesuatu yang menarik untuk Manchester United. Dan bagaimana juga Manchester United ini kan selain berusaha untuk menarik pemain-pemain baru, dia kan juga berusaha untuk menjual ya pemain-pemain yang memang tidak masuk skema dari Erik ten Hag. Dikabarkan salah satunya adalah Andreas Pereira yang musim lalu dipinjamkan cukup panjang di Flamengo, dan beberapa kan ada yang ada yang berpendapat kalau Andreas Pereira mungkin akan masuk skemanya Erik ten Hag. Kalau menurut gue dengan amatiran, kalau seandainya Andreas Pereira tuh pemain bagus, ya dia tidak akan dipinjamkan dalam jangka waktu lama ke Flamengo ya, itu saja. Tapi menurut gue sebaiknya mudah-mudahan jadi sini ya, tawaran 10 juta dari Fulham ini. Berita lainnya dari United Zone, Christian Eriksen akan mengabarkan Manchester United tentang keputusannya minggu depan, artinya minggu-minggu ini ya. Manchester United percaya mereka telah menawarkan tawaran yang paling menarik untuk Christian Eriksen. Kepercayaan diri di Manchester United juga cukup tinggi ya terhadap Christian Eriksen ini. Tentu saja ada hubungannya dengan Erik ten Hag ya. Dan mereka yakin kalau Christian Eriksen ini akan menerima tawaran dari Manchester United. Kalau memang betul, maka minggu ini ya, ini kan sudah Senin kalau di Indonesia, akan jadi minggu yang cukup sibuk bagi John Murtough terutama, karena Erik ten Hag tekanan jelas ya. Dia sudah mulai nih sekarang pre-season. Mungkin soft pre-season karena pemainnya belum komplit kan, tapi ini sudah menuju. Dan seperti yang gue katakan, Erik ten Hag pasti ingin supaya timnya itu sekomplit mungkin ketika sudah memasuki pre-season yang full. Termasuk juga pemain-pemain yang datang. Mungkin kalau pemain yang akan dilepas itu lain cerita ya. Mungkin bisa agak nanti lah, nunggu mungkin jendela transfer ini mau ditutup seperti itu. Tapi untuk pemain yang datang terutama itu pasti inginnya seawal mungkin. Dan ya, ini sudah mulai latihan hari ini walaupun belum komplit. Ketika nanti komplit, pemain yang memperkuat tim nasionalnya masing-masing ya di ajang internasional sudah bergabung, pasti Erik ten Hag juga berharap pemain-pemain incaran sudah bisa bergabung di Manchester United. Kita saksikan, kita tunggu saja ya. Ini dari Fabrizio Romano mengatakan kalau Christian Eriksen tentang keputusannya tentang masa depannya ya, ini akan semakin dekat. Dia akan berkomunikasi dengan agennya di beberapa jam atau hari ke depan untuk membuat keputusan final. Banyak proposal berada di atas meja. Brentford, Spurs, dan juga tim lain ya. Spurs ini dikabarkan sekarang fokus untuk target-target yang lain. Yang menurut gue seperti banyak dikabarkan, Brentford dan Manchester United ini menjadi yang teratas peluangnya untuk bisa mendapatkan tanda tangan dari Christian Eriksen. Kita nantikan bagaimana akhir dari perburuan ya, keputusan apa nanti yang diambil oleh Christian Eriksen.
Rob Dawson dari ESPN mengabarkan kalau Erik ten Hag dan juga John Murtough ini mengganti targetnya dari striker menjadi pemain depan setelah kehilangan Darwin Núñez yang memang tawaran dari Benfica tidak diikuti oleh Manchester United karena maksimal 75. Ketika harga sudah tinggi, Manchester United mundur dari perburuan, kabarnya demikian ya. Salah satu pemain ini yang diincar adalah Anthony, tapi harga 80 juta ini dikabarkan tentu saja akan memberikan masalah atau problem bagi Manchester United. Ya, harganya cukup tinggi, sudah gue informasikan juga di video gue yang lain ya kan. Cukup sulit menurut gue kalau harganya itu 80 juta. Nah, ini dari United Journal dikabarkan kalau hari ini sudah mulai ya, first training session dari Erik ten Hag sudah bertemu dengan beberapa pemain pastinya. Ini hanya 15 pemain senior ya, dan pemain-pemain yang memperkuat tim nasionalnya di ajang internasional ini masih mendapatkan hari liburan ekstra yang akan bergabung di awal Juli. Kabar terakhir ini yaitu dikabarkan ya dari AD.nl, ini salah satu harian di Belanda yang cukup besar juga, kalau Nicolas Tagliafico ini diminati oleh Manchester United. Pemain Argentina ini juga dikabarkan ada di daftar buruan Erik ten Hag di Manchester United. Nah, ini yang menarik ya, gue sertakan heat maps dari Nicolas Tagliafico. Bagi yang belum tahu itu siapa, itu adalah pemain Argentina, pemain Ajax yang posisinya ada di back kiri. Ini cukup menarik, kenapa? Tentu saja di posisi ini kita sudah punya dua pemain ya kan. Kita punya Luke Shaw dan juga Alex Telles, belum lagi ada Brandon Williams juga. Kalau seandainya memang Nicolas Tagliafico ini memperkuat Manchester United, datang hadir ya, dia akan memperkuat back kiri, akan lebih rame lagi persaingan di sana, akan lebih ketat lagi. Dan ini juga menurut gue selain mempengaruhi kualitas, juga yang agak rentan ya, keadaan harmoni dari tim itu sendiri, karena akan bersaing secara ketat ini. 3 pemain yang mengisi posisi yang sama back kiri. Alex Telles, Nicolas Tagliafico dan juga Luke Shaw. Nicolas Tagliafico, seingat gue musim lalu juga sempat diberitakan dia akan cabut, tapi akhirnya batal ya kan. Bahkan beberapa musim sebelumnya juga sudah banyak klub yang berminat untuk mengambil pemain Argentina ini. Pemain yang menurut gue juga cukup bagus secara kualitas, sudah matang ya. Mungkin sudah siap juga untuk pindah ke kompetisi yang mungkin lebih ketat lagi. Cuman ya kalau ke Manchester United, nah ini akan tantangannya adalah sudah ada 2 pemain lain yang menghuni di pos atau di posisi yang sama. Nicolas Tagliafico ini berbeda dengan Tyrell Malacia. Dia lebih senior. Yang kalau Malacia ini kan ya karena pemain muda mungkin butuh jam terbang dan lain-lain. Kalau Nicolas Tagliafico ini sudah jadi, kalau menurut gue sudah lebih jadi lagi, sudah lebih matang, sehingga ya agak mungkin akan rumit juga nih posisi di back kiri. Tapi apakah ini sektor yang urgent untuk diperkuat oleh Manchester United ya? Kalau menurut gue mungkin kabar ini masih setengah rumor ya. Kalau gue sih secara pribadi gue masih lebih berharap daripada back kiri ya back kanan, karena gue masih belum srek dengan Diogo Dalot menempati pos back kanan. Apalagi nanti kalau memang Aaron Wan-Bissaka ini jadi cabut dari Manchester United. Tapi ya kita nantikan saja bagaimana. Kurang lebih demikian news update kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi gue ucapkan selamat hari Senin, selamat beraktivitas, jaga-jaga terus kesehatan ya. Angka COVID semakin tinggi kan di Indonesia. Pakai masker terus jangan lupa, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Semoga ya sehat-sehat ya semuanya, sekeluarga, lancar-lancar juga rezekinya. Terima kasih, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.